Di jantung Asia Tenggara, ada sebuah pulau raksasa dikelilingi sungai-sungai yang bagaikan urat nadi dan hutan yang menyimpan rahasia ribuan tahun. Pulau ini pernah disebut Bakula Putra, Nusa Kencana, hingga Kalimantan. Tapi bagi bangsa Eropa, namanya adalah Borneo. Siapa yang pertama menjejakkan kaki di tanah ini? Mengapa VOC berani mengikat perjanjian rahasia dengan para sultan lokal? Dan apakah benar ada jejak kekuasaan yang sengaja dihapus dari sejarah? Malam ini kita akan menyingkap misteri pulau yang ada di Kalimantan. Nama Kalimantan tak sekedar sebutan geografis. Ia menyimpan teka-teki. Ada yang percaya kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Talamantana, artinya pulau yang membara di bawah terik matahari. Sebuah gambaran yang pas karena Kalimantan berada tepat di garis khatulistiwa. Namun, ada versi lain yang lebih lokal. Di pedalaman Kalimantan Barat, tumbuh sejenis mangga liar bernama Klemantan. Pohon ini begitu umum di masa lampau, sehingga nama pulau pun dikaitkan dengannya. Dan di sisi lain, beberapa catatan antropolog lama menyebut Kalimantan sebagai istilah yang diambil dari kelompok suku Dayak, yaitu Iban, Kayan, Kenyah, Murut, dan Punan. Lalu, datanglah bangsa asing. Mereka tak menyebut nama Kalimantan. Mereka memilih nama lain, yaitu Borneo, yang konon berasal dari Brunei, kesultanan maritim terkuat di wilayah itu. Jadi, apakah pulau ini sesungguhnya bernama Kalimantan atau Borneo? Atau ada nama lain yang sengaja dihapuskan? Bayangkan tahun 1500-an, Eropa sedang haus emas, rempah, dan kekuasaan. Mereka berlayar menembus samudra mencari tanah baru. Dan di tahun 1507, seorang pria Italia bernama Ludovico de Vertana tercatat sebagai orang Eropa pertama yang melihat Borneo. Pada tahun 1518, kapal Portugis datang dipimpin oleh Lourenço de Gomes. Dan di tahun 1519, nama besar Ferdinand Magellan singgah di pulau yang misterius ini. Namun, yang paling licik adalah Belanda. Mereka datang bukan untuk berdagang, tapi untuk mengikat perjanjian. Pada tahun 1607, seorang agen VOC, Gilles Michelson, mendarat diam-diam di pesisir. 2 tahun kemudian, VOC menekan perjanjian rahasia dengan Kesultanan Sambas. Tapi itu baru awal, karena ketika perjanjian gagal, mereka mencari sultan lain. Pada tahun 1635, VOC menandatangani kesepakatan baru dengan Kesultanan Banjarmasin. Apa isi perjanjian itu? VOC membeli lada, tapi sebagai gantinya, mereka menguasai jalur pelayaran. Kesultanan mendapat senjata, tapi perlahan kekuasaan VOC merayap masuk. Kalimantan ternyata bukan satu-satunya nama. Dalam manuskrip kuno, ia disebut Bakula Putra atau Tanah Tanjung Pura. Pelaut Melayu kuno menyebut ujung tanah, ujung dari dunia yang dikenal. Bagi sebagian penjajah, ini adalah Nusa Kencana atau Pulau Emas. Nama-nama itu satu persatu menghilang, tergantikan nama yang dibawa para penjajah. Dan di balik hilangnya nama, ada hilangnya cerita. Kerajaan-kerajaan yang tak lagi tercatat, perjanjian yang tak pernah dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini sebelum VOC datang? VOC tidak hanya berdagang, mereka menanamkan pengaruh, perlahan tapi pasti. Perjanjian dengan sultan lokal tampak seperti bantuan, seperti senjata, perlindungan, dan perdagangan. Tapi di baliknya ada monopoli, ada kontrol. Kerajaan yang dulu merdeka perlahan bergantung pada VOC. Konflik antar suku kadang sengaja dipicu agar VOC semakin dibutuhkan. Apakah semua ini kebetulan atau rencana yang disusun rapi? Yang jelas, perjanjian VOC mengubah wajah Kalimantan selamanya. Dan hingga kini, sebagian besar dokumen masih terkunci di arsip-arsip tua Belanda.
Kalimantan, nama yang lahir dari pohon liar, suku kuno, dan kata-kata Sangsekerta. Pulau yang pernah dipanggil Borneo oleh bangsa asing, tempat para pelaut datang, seperti Portugis, Spanyol, lalu Belanda dengan perjanjian rahasianya. Di balik setiap nama, ada jejak kerajaan yang hilang. Di balik setiap perjanjian, ada harga yang dibayar, dan rahasia yang tak pernah terungkap. Hari ini, pulau ini tetap menjadi rumah bagi hujan tropis terbesar, budaya Dayak, dan sisa-sisa sejarah yang terkubur. Tapi, pertanyaannya, berapa banyak misteri Kalimantan yang masih belum kita temukan? Berapa banyak kerajaan yang kisahnya telah dihapus? Dan, apakah yang masih tersembunyi jauh di dalam hutan? Yang jelas, hutan Kalimantan menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan mungkin beberapa rahasia memang seharusnya tak pernah ditemukan. Apa menurut kalian ada wilayah terlarang yang tak tercatat di peta dunia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Saya Sio01 pamit undur diri. Terima kasih.